Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Latazan ID, tempat media kisah Islami dan para wali. Kali ini akan dikisahkan tentang Sultan Toha Syaifuddin, seorang raja yang berasal dari Kesultanan Jambi. Namanya harum karena jasanya yang agung untuk negaranya dalam mengusir penjajah. Namun sebelum dilanjut, silakan dukung channel Latazan ID dengan cara subscribe, like dan share agar kami lebih bersemangat untuk membuat konten-konten yang bermanfaat. Sultan Toha Syaifuddin adalah sultan terakhir dari Kesultanan Jambi. Beliau merupakan pahlawan nasional asal Jambi yang dilahirkan pada pertengahan tahun 1816 di Keraton Tanah Pilih Jambi dan wafat di Betung pada tanggal 26 April tahun 1904 Masehi. Sultan Toha merupakan putra dari Sultan Muhammad Fahruddin dan dari ibu keturunan Arab. Beliau mendapatkan gelar dengan Sultan Keramat. Nama asli Sultan Toha adalah Sultan Raden Toha Jayadiningrat. Ketika kecil Toha biasa dipanggil Raden Toha Ningrat. Meskipun beliau terlahir dari kalangan bangsawan, Sultan Toha memiliki sikap yang rendah hati, senang bergaul dengan masyarakat dan sangat membenci Belanda. Aktivitas melawan Belanda semakin gencar sejak Sultan Toha naik tahta menjadi Raja Jambi pada tahun 1855. Usahanya melawan Belanda dilakukan dengan menggalang kekuatan masyarakat dan bekerja sama dengan Raja Sisingamangaraja. Pada tahun 1841 Masehi Sultan Toha diangkat sebagai Pangeran Ratu, semacam Perdana Menteri, di bawah pemerintahan Sultan Abdurrahman. Sejak itu, beliau memperlihatkan sikap menentang Belanda. Ketika sebuah kapal dagang Amerika berlabuh di pelabuhan Jambi, Sultan Toha berusaha mengadakan kerjasama dengan pihak Amerika. Sultan Toha Syaifuddin tidak mengakui perjanjian yang dibuat oleh sultan-sultan terdahulu dengan Belanda. Salah satu di antaranya perjanjiannya adalah pada tahun 1833 Masehi yang menyatakan bahwa Jambi adalah milik Belanda dan dipinjamkan kepada Sultan Jambi. Belanda mengancam akan memecatnya, akibatnya hubungannya dengan Belanda tegang. Karena sudah memperkirakan Belanda pasti akan menggunakan kekuatan senjata, maka Sultan Toha pun memperkuat pertahanan Jambi. Belanda mengirim residen Palembang untuk berunding dengan Sultan Toha. Perundingan itu gagal. Sesudah itu, Belanda menyampaikan ultimatum agar Sultan Toha menyerahkan diri. Karena Sultan Toha menolak ultimatum, pada tanggal 25 September tahun 1858 Masehi, Belanda melancarkan serangan. Pertempuran berkobar di Muara Kumpeh. Pasukan Jambi berhasil menenggelamkan sebuah kapal perang Belanda, namun mereka tidak mampu mempertahankan keraton. Sultan Toha menyingkir ke Muara Tembesi dan membangun pertahanan di tempat ini. Perang utama sudah berakhir, tetapi perlawanan rakyat berlangsung puluhan tahun lamanya. Sultan Toha membeli senjata dari pedagang-pedagang Inggris melalui Kuala Tungkal, Siak dan Indragiri. Rakyat dianjurkan agar tetap mengadakan perlawanan. Pada 1885 Masehi mereka menyerang sebuah benteng Belanda dalam kota Jambi, sedangkan pos militer Belanda di Muara Sabak mereka hancurkan. Karena itu, Belanda meningkatkan operasi militernya. Pasukan bantuan dalam jumlah besar didatangkan dari Jawa. Belanda mendatangkan pasukan dari Magelang lewat Semarang dan Palembang. Pada tanggal 31 Juli tahun 1901 Masehi pasukan Belanda yang datang mendapatkan perlawanan sengit di Sarulangun. Namun, pasukan Belanda terus mengadakan pengejaran sampai ke pedalaman. Mereka berhasil menawan pasukan dan pengikut Sultan Toha. Pada tahun 1904 Masehi, Belanda melakukan penyerbuan dan berhasil menyergap pasukan Sultan Toha di Dusun Betung Berdarah. Dalam penyerbuan itu, Sultan Toha wafat dalam usia ke-88. Jasadnya dikebumikan di Muara Tebo yang kini dijadikan sebagai makam pahlawan nasional Sultan Toha Syaifuddin. Sultan Toha Syaifuddin diangkat menjadi pahlawan nasional pada tanggal 24 Oktober tahun 1977 Masehi. Namanya diabadikan sebagai nama bandara di Jambi. Itulah sedikit kisah kegigihan Sultan Toha Syaifuddin dalam mengusir penjajah. Semoga terinspirasi dan bisa mengambil hikmah yang terkandung dalam cerita tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.